Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Yang saya hormati Ketua KPU, Pak Muhammad Afifuddin, hadir juga Pak Parsadana Raha, kemudian Pak Idam Holik, Pak Yulianto Sudrajat, dan Pak Sekjen, Jatmat Dermawan Sutrisno. Sekali lagi teman-teman media, terima kasih untuk kehadirannya dan sudah menunggu beberapa saat. Kami memang merencanakan untuk melakukan konferensi pers terkait dengan situasi terakhir dari isu yang saat ini berkembang. Teman-teman, sebagaimana putusan MK yang sudah dibacakan beberapa waktu lalu, pada satu sisi sejak tanggal 20 Agustus kami sudah melakukan respon terhadap putusan MK. Tanggal 22 kami juga tadi lakukan konferensi pers. Secara prinsip sikap KPU tetap konsisten bahwa putusan MK akan kami tidak lanjuti. Hari ini juga perkembangan yang ada, sebagaimana kita ketahui bersama, paripurna DPR juga tidak mengesahkan revisi dari Undang-Undang Pilkada. Jadi sebenarnya relatif isu tentang rancangan Undang-Undang Pilkada sebagaimana putusan MK tidak mengalami perkembangan yang berbeda. Nah, sedangkan isu ini pada akhirnya kan kita harapkan bersama untuk bisa menutup semua perdebatan yang ada di publik, dan kemudian KPU sendiri bisa fokus dalam rangka penyelenggaraan tahapan-tahapan pilkada, khususnya sebagaimana kita ketahui bersama tanggal 27 sampai 29 Agustus nanti itu dimulai tahapan untuk pendaftaran calon kepala daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten kota yang menyelenggarakan pelaksanaan pilkada. Demikian update kami. Nanti Pak Afif dan juga Pak Derajat ataupun kolega-kolega KPU yang lain juga akan memberikan catatan-catatan pentingnya. Tapi yang ingin kami tegaskan, sebagaimana perkembangan beberapa waktu terakhir terkait dengan terutama tindak lanjut dari pasca putusan MK terkait dengan pelaksanaan pilkada, KPU tidak dalam posisi tidak mengalami perubahan apapun untuk situasi itu. Sekarang kami fokus untuk misalnya salah satunya menyiapkan rapat dengar pendapat terkait dengan konsultasi beberapa rancangan peraturan KPU yang memang sudah terjadwal. Termasuk saya kira nanti urusannya di pasca putusan MK sebagai bentuk tindak lanjut dari putusan MK itu sendiri. Untuk itu saya serahkan ke Pak Muhammad Afifuddin. Setelah itu kemudian teman-teman KPU. Terima kasih. Silakan Mas. Terima kasih Mas Agus Melas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatan kesabarannya untuk tetap membersamai di KPU. Teman-teman KPU, komisioner sekalian, senang kita malam ini masih bisa melakukan update perkembangan terakhir yang sejatinya tidak terlalu banyak yang berubah. Ini sifatnya penegasan menyikapi atau melihat apa yang sudah kita sikapi sedari awal, karena pasti yang namanya penyikapan kita ingin kemudian memberikan situasi yang menenangkan dan juga menjawab apa yang ditanya oleh para pihak terkait dengan apakah KPU akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Secara kronologis teman-teman sekalian, kami akan menyampaikan bahwa pada tanggal 20 ketika putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan siang sampai sore hari, kami menyampaikan bahwa KPU akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi di malam harinya. Kemudian kami juga sudah menyiapkan adaptasi atau mengambil substansi putusan yang kemudian kami normakan
dalam draft PKPU yang kami kirimkan ke Komisi 2 atau DPR pada tanggal 21 Agustus. Untuk selanjutnya tadi setelah kami melakukan rapat pleno terbuka hasil pemilu pasca PHPU kedua di Mahkamah Konstitusi, kami juga menyampaikan bahwa kami dengan tegas akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun langkah-langkah lanjutan berkaitan dengan yang kita lakukan terkait dengan tindak lanjut putusan ini, kami melakukan langkah prosedur tertib prosedur, yaitu dengan melakukan konsultasi, dengan melakukan pembahasan di Komisi 2 atau di DPR. Kenapa? Karena kami juga pernah melakukan hal yang sama. Sekali lagi, karena dulu saat kita lakukan prosedur konsultasi dengan satu dan lain hal tidak bisa dilaksanakan, dan atas situasi itu kemudian kami dinyatakan melanggar dan dikasih sanksi peringatan keras, bahkan keras terakhir oleh Dewan Etik atau DKPP. Tentu belajar dari pengalaman, apa yang sudah kita lakukan dan dianggap tidak benar itu kita benahi, dan itulah yang membuat kami mengambil langkah-langkah putusan Mahkamah Konstitusi. Kami tidak lanjut, langkah-langkah prosedural yang kami harus tempuh kita akan lakukan. Yang pasti teman-teman sekalian, nanti pada tanggal 27 sampai 9 Agustus saat pendaftaran calon kepala daerah di seluruh daerah di Indonesia akan memedomani aturan-aturan atau PKPU yang juga di dalamnya sudah memasukkan materi-materi atau putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan yang diputuskan pada tanggal 20 Agustus kemarin. Dan selanjutnya juga kami ingin sampaikan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang lain, misalnya terkait dengan pengaturan pembolehan kampanye di kampus, kalau nggak salah itu juga pasti kita harus ikuti, ya kita perlakukan sama untuk kemudian kita akan segera adopsi, kita masukkan dalam pengaturan kampanye kita. Nah, lebih dari itu teman-teman sekalian, hari-hari ini atau 1-2 hari ini pasti kita akan melakukan langkah-langkah koordinasi komunikasi untuk menyegerakan pembahasan konsultasi dan seterusnya dengan Komisi 2 untuk segera mumpung ada waktu sebelum waktu pendaftaran nanti tiba 27, semua pengaturan, semua PKPU sudah siap untuk kemudian diterapkan dalam proses penerimaan calon kepala daerah, pendaftaran calon kepala daerah di seluruh daerah di Indonesia. Itu sebagai penegasan dari kami di KPU. Semoga ini bisa difahami oleh semua pihak, dan tentu perkembangan terakhir malam tadi juga menjadi semakin penegas untuk kami bahwa memang proses-proses ini akan tetap kami lakukan untuk kemudian proses memasukkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa norma di PKPU pencalonan akan segera kita selesaikan. Meskipun draft juga sudah kita kirimkan ke Komisi 2, karena kita masih cuma 2 hari kan, jadi butuh waktu dan seterusnya. Itu teman-teman sekalian sebagai penegasan dari kami di KPU. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketua. Pak Riken mau menambahkan sesuatu? Pak Derajat, Pak Ansar, Pak Riken. Baik, demikian teman-teman penegasan KPU terkait dengan
perkembangan situasi terkini dalam rangka tindak lanjut pasca putusan MK, sebagaimana kronologis peristiwa yang disampaikan oleh Pak Afif. Kalau dari sisi komitmen yang diambil KPU sejak pasca putusan MK itu dibacakan dan kemudian KPU merespon dalam bentuk sikap yang disampaikan melalui konferensi pers tanggal 20 Agustus dan kemudian tanggal 21 Agustus kami juga langsung mengajukan surat permintaan konsultasi kepada Komisi 2 dan kemudian tanggal 22 Agustus sore tadi kami juga menyampaikan posisi KPU juga